Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran materi pelajaran sejarah. Gimana anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat ya? Oke, semangat. Baiklah, pada kesempatan saat ini kita akan mempelajari materi pembelajaran kita, proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Masih ingat tentang materi ini? Masih ingat ya? Oke, materi ini sebenarnya sudah kita pelajari di materi pembelajaran sejarah Indonesia pada kelas 10 pada semester 2. Ya, tentunya saat ini kita mengulang kembali agar nanti Anda lebih memahami lagi di dalam pembelajaran sejarah tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk mempelajari sejarah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, ini tidak lepas dari munculnya perdagangan internasional antara India dan Cina pada awal abad Masehi. Kita lihat di dalam posisi di peta ini, India, kemudian ini adalah wilayah Indonesia, kemudian ini adalah Cina. India yang ada di Asia sebelah selatan, Indonesia yang ada di Asia Tenggara, kemudian Cina yang ada di Asia Timur. Hubungan perdagangan lewat laut antara India dengan Cina ini melalui wilayah Indonesia, atau kalau dulu disebut dengan Nusantara. Ya, tentu saja tidak menutup kemungkinan budaya-budaya yang ada di India ini akan masuk ke Indonesia, dan sebaliknya budaya-budaya India ini akan juga masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Namun demikian saat ini kita fokus, kita dalami bagaimana proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tentang proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, ini ada 4 teori. Yang pertama, teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leeuwen mengatakan bahwa budaya Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana atau yang disebut dengan kaum pendeta. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kesatria yang dikemukakan oleh F.D. Box dan J.J. Berg mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu dibawa oleh kaum kesatria atau kaum prajurit. Ya, di mana kaum kesatria atau kaum prajurit datang ke Indonesia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan peperangan ke Indonesia. Nah, nanti kita dalami anak-anak, apakah ada bukti dalam sejarah bahwasanya India pernah melakukan peperangan dengan Indonesia. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Waisa. Nah, teori Waisa yang ditemukan oleh M.J. Krom mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Waisa atau disebut dengan kaum pedagang. Ya, kaum pedagang datang ke Indonesia yang kemudian melakukan perkawinan dengan wanita-wanita Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Box. Ini mengatakan bahwasanya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Indonesia yang datang ke India dan sebaliknya orang-orang India yang datang ke Indonesia. Anak-anak, kita dihadapkan pada 4 teori ini. Ya, coba nanti
di antara 4 teori ini coba diskusikan. Bentuk kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Ya. Mana di antara 4 teori ini yang paling benar menurut pendapat kelompok? Dan juga kemukakan teori yang tidak Anda pilih itu kemukakan apa alasannya, apa kelemahannya. Oke? Baik, berikutnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ya, kita identifikasi yang pertama di bidang agama. Agama dari India yang dibawa ke Indonesia adalah agama Hindu dan agama Buddha. Nah, kalau agama Hindu dan Buddha itu berasal dari India, tentu Anda akan bertanya, kalau dengan demikian, sebelumnya masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara itu agamanya apa? Ya, coba siapa yang tahu? Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Hindu-Buddha adalah beragama animisme dan dinamisme. Ya. Apa artinya animisme, dinamisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Itulah kepercayaan awal daripada masyarakat Indonesia sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Kemudian yang kedua adalah di bidang pemerintahan. Ya. Di bidang pemerintahan terjadi perubahan, yaitu dengan adanya sistem kerajaan. Di mana sistem kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang dipilih berdasarkan keturunan. Pertanyaannya sekarang, dengan demikian masyarakat kita di Indonesia sebelum kedatangan pengaruh sistem kerajaan, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Iya, yaitu dipimpin oleh kepala suku. Nah, tahu bedanya? Ketika masyarakat Indonesia dipimpin oleh kepala suku dan dipimpin oleh seorang raja, tentu ada bedanya. Kalau kepala suku ini dipilih oleh masyarakat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kelebihan. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kelebihan dalam hal apa? Misalkan kesaktian, kepandaian, kemudian kewibawaan. Nah, jadi dia punya kelebihan dari orang-orang yang lain sehingga dia dipilih menjadi kepala suku. Sedangkan sistem kerajaan ini seorang raja memerintah berdasarkan keturunan. Berikutnya, pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia di bidang sosial, yaitu adanya sistem kasta. Sistem kasta yang dikenal dari kebudayaan Hindu, masyarakat kita terbagi dalam 4 kasta, yaitu yang pertama kasta Brahmana atau kasta atau golongan dari kaum pendeta, kemudian kasta Ksatria yang terdiri dari kaum prajurit, yang ketiga kasta Waisya yang terdiri dari kaum pedagang, dan yang keempat adalah kasta Sudra, ya, yang merupakan golongan yang paling bawah, yaitu terdiri dari kaum Buddha. Sistem kasta di dalam agama Hindu ini bersifat tertutup. Artinya apa? Seseorang tidak bisa berpindah
kasta. Misalkan dari kasta Waisya pindah menjadi kasta Brahmana, atau sebaliknya dari kasta Brahmana pindah ke kasta Ksatria. Nah, ini yang diperkenalkan pada masa budaya Hindu-Buddha di Indonesia di bidang sosial. Ya. Kemudian di bidang arsitektur, yaitu adanya bangunan candi. Kita kenal banyak candi anak-anak. Ya. Candi yang terkenal di Indonesia adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur. Ya, nanti kita membedakan apa bedanya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kenapa bentuknya kok beda? Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada adanya proses akulturasi antara dua kebudayaan, antara kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian di bidang bahasa, yaitu dikenalnya bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Di mana kita kenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallava? Kita banyak menemukan ada dituliskan pada prasasti, ya, terutama prasasti yang dipakai sebagai sumber daripada sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian di bidang sastra adalah sastra Ramayana dan Mahabharata. Anak-anak ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Cerita Ramayana tentang kisah cinta dari Dewi Sinta dan Rama. Kemudian karya sastra Mahabharata yang terkenal. Apa di sini yang bisa kita ambil hikmah daripada karya sastra Mahabharata? Yaitu perang saudara antara Pandawa yang mewakili dari kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Ya, dengan 100 orang dari anggota Kurawa. Ini merupakan pembelajaran daripada kita bahwa kita harus berbuat baik, di mana kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir, hasil akulturasi budaya Hindu dan Buddha dengan budaya Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan tentang bagaimana proses akulturasi, kita pahami dulu apa sih pengertian daripada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang melahirkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, sekarang kita ambil contoh. Di sini ada candi, ya, tak asing lagi, semua sudah mengenal. Ini adalah Candi Borobudur, ya, Candi Borobudur. Nah, di mana terjadinya proses akulturasi? Ya, candi ini berasal dari India. Candi ini berasal dari India. Di dalam Candi Borobudur ini kita melihat terjadinya proses akulturasi. Candinya ini berasal dari India. Di mana Bu di sini nampak merupakan kebudayaan asli daripada bangsa Indonesia. Ya. Budaya dari Indonesia, India tadi berupa candi, kemudian dari Indonesia adalah berupa punden berundang, ya, punden. Sehingga nampak di sini Candi Borobudur itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama Kamadhatu, tingkatan yang kedua adalah Upadatu, dan tingkatan yang ketiga yang paling atas adalah Kama Arupa Datu. Ya, nah tingkatan-tingkatan inilah yang mencerminkan kebudayaan asli Indonesia. Candinya berasal dari India, dipadukan bentuknya seperti ini. Lah, punden berundang merupakan kebudayaan asli daripada bangsa Indonesia, sehingga terjadilah perpaduan seperti ini. Yang tadi kita sebut dengan apa? Proses akulturasi. Sehingga anak-anak, ketika bangsa Indonesia
menyerap budaya dari luar, itu tidak kemudian kita contoh begitu saja, tetapi perlu dipadukan, disesuaikan dengan budaya Indonesia. Ya, jadilah yang kita amati sekarang yaitu bentuk Candi Borobudur. Ingat anak-anak ya, bahwa ini adalah bukan asli dari India, tetapi juga terjadi perpaduan antara budaya Indonesia dengan budaya India. Itu yang disebut dengan akulturasi. Ya, demikian pula kalau kita lihat dari fungsi candi, ya, dan juga bentuknya. Kalau candi di India itu umumnya ya, lancip. Kalau di Indonesia itu ada yang lancip, ada juga yang tambun. Ya. Ini dari bentuknya. Kalau di India umumnya lancip. Kalau di Indonesia ada yang lancip. Ini merupakan cermin daripada candi Hindu. Ya, contohnya adalah Candi Prambanan. Sedangkan yang tambun ini adalah Candi Buddha. Contohnya adalah Candi Borobudur. Ini kita lihat dari bentuk. Kemudian dari fungsinya. Ya, dari fungsinya. Kalau di India, fungsi candi adalah sebagai makam. Ya, candi itu berasal dari kata candika. Ya, sebutan untuk Dewi Maut. Ya, artinya adalah Dewi Kematian. Sehingga fungsi candi di India itu adalah sebagai makam. Kalau di Indonesia ada yang sebagai makam, ada yang sebagai tempat ibadah. Ya, sebagai makam ini umumnya adalah candi Hindu. Nah, untuk ibadah umumnya adalah candi Buddha. Ya, misalkan Candi Borobudur ini fungsinya adalah sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Oke. Berikutnya saya berikan contoh lagi. Yang kedua adalah wayang. Ya, semua mengenal wayang. Ya, wayang ini bisa kita merupakan hasil daripada akulturasi budaya India dan budaya Indonesia. Ya, coba siapa yang tahu mana budaya Indonesianya, mana budaya India? Ya, budaya Indonesianya, ya, wayang. Nah, ini sebenarnya merupakan kebudayaan asli daripada bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian terjadi akulturasi dengan budaya India ketika cerita wayang ini dipadukan dengan budaya India. Ya, kita ambil ceritanya wayang ini sekarang kebanyakan adalah cerita dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Lalu dengan demikian, dulu sebelum adanya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, apa cerita daripada wayang ini? Ya, yang diceritakan pada waktu itu adalah cerita tentang nenek moyang. Ya, ini anak-anak contoh daripada akulturasi. Anda bisa mencari contoh-contoh lain bagaimana wujud akulturasi dari budaya Hindu Buddha yang berasal dari India dengan budaya Indonesia. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya kita menyerap budaya dari luar tidak kemudian kita telan begitu saja, tetapi terjadi proses akulturasi. Ya, jadi disesuaikan dengan kebudayaan daripada bangsa Indonesia. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, saya ingatkan kembali tugas kelompok dikerjakan bersama-sama. Untuk pertemuan yang akan datang kita presentasikan, dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan mempelajari tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia sebagai kelanjutan daripada materi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.